Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan hayya bina nashkuru syukran ila Allah ta'ala alladzi qad a'tana nikmatan taufiqan wa hidayatan hatta nastati'a an tasatami'a fi hadzal makanil mubarak. Saniya salatu wa salama ila habibina Muhammad alladzi qad hammalana min dhulumati ila nur. Salisa aku mohon saul khutbatan tahta mawdu'i birradaini. Ma huwa birradaini huwa ta'atuhuma wa hikmatuhuma wa du'a'uhuma kama qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa biwalidaini ihsana. Al-Isra al-ayat 121. Artinya, dan Tuhan telah memerintahkan akan kamu jangan menyembah Dia dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. La budalana an rosina walidaini limada ya anahuma mubadus harina hatta kafiruna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi walidi asahhatullahi fi sawti walidi. Rawahu Tirmidzi. Makna kasbu ridallahi fi walidi wa hadallahi fi hadafi walidi. I'lam anna birradaini huwa fadlun azimun wa ajrun kabirun indallahi faqad ja'alahu ata'ma a'mali wa ahabbahuma ilaihi rubuma kafaituhunna kalamu syukran wa bilaihi taufiq wa hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Orang asing apabila hidup di suatu tempat, maka dia akan terlihat asing dan merasa asing, sehingga orang asing tersebut tidak betah untuk tinggal lama di tempat itu. Seperti itulah dunia. Orang Islam sudah selayaknya menjadi orang asing dan tidak betah dengan dunia, karena dia mengharapkan kehidupan yang lebih baik di surga nanti, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan kenikmatan abadi, seperti yang ada di dalam kandungan hadis hidup di dunia dari Abdullah bin Umar, bahwasannya Rasulullah SAW mengangkat pundakku dan bersabda, kun fid dunya fa annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Artinya, jadilah kalian di dunia seolah-olah menjadi orang asing atau seperti orang yang menyeberangi jalan. Ketahuilah bahwasannya dunia itu hina bila dibandingkan dengan akhirat. Kita sebagai orang Islam harus yakin bahwa akan ada kehidupan setelah kematian nanti, yaitu kehidupan di alam kubur, kehidupan ketika semua manusia dibangkitkan kembali dan hidup kekal di surga atau neraka. Orang Islam harus mengharap surga Allah Ta'ala karena di dalamnya ada kenikmatan kekal dan abadi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyuruh agar kita hidup di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang berjalan menyeberangi jalan. Orang yang menyeberangi jalan maksudnya
orang yang sedang berjalan jauh dan dia mampir sebentar di suatu tempat. Tentunya dia tidak ingin berlama-lama di tempat itu karena dia hanya mampir. Seperti itulah orang Islam. Dia hanya sebentar di dunia. Dia mengetahui bahwa dia di dunia hanya berjalan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah, sehingga dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat beserta kesehatan yang patut kita syukuri. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan kandungan yang ada di dalam hadis salat tarawih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan salat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Perkataan mendirikan salat di bulan Ramadan maksudnya adalah salat malam atau salat tarawih di malam hari di bulan Ramadan. Orang yang salat tarawih di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kaum laki-laki sebisa mungkin tidak meninggalkan salat tarawih di bulan Ramadan bersama imam. Malam hari di bulan Ramadan memiliki banyak keuntungan, terlebih lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka dari itu, manfaatkanlah bulan Ramadan dengan penuh amalan yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan segala kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih dan tak pernah pilih sayang, yang rahmatnya senantiasa tak terbilang. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Ketiga kalinya, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato tentang keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang dimana bulan Ramadan terdapat Al-Quran yang sudah diturunkan. Di bulan Ramadan, bulan yang dimana kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas puasa pada umat ini sebagaimana diwajibkannya atas umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Pada bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu surga dibuka. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Jika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu.
Dalam hadis tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa pada saat bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, maka perbanyaklah amalan soleh seperti sedekah, meningkatkan salat sunnah, dan lain-lain. Nah, pintu neraka ditutup itu karena sedikitnya orang beriman yang berbuat maksiat. Setan-setan dibelenggu agar tidak mengganggu orang beriman. Namun, jika saat Ramadan masih ada yang bermaksiat, itu karena sifat dasar manusia yang memiliki hawa nafsu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dapat kesalahan, itu datangnya dari saya. Dan jika terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua. Patut kita syukuri. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena jasa beliau, agama Islam ini menjadi besar di muka bumi ini. Semoga kita semua menjadi pengikut yang kekal selama-lamanya. Yang ketiga kalinya, saya berdiri di sini ingin menyampaikan hadis tentang kebersihan itu sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman," yang artinya sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan, bersih, menyukai kebersihan. Makna kebersihan. Kebersihan tidak hanya dari fisik semata, namun juga pada kebersihan hati, pikiran, dan lingkungan. Bagaimana penerapannya? 1. Kebersihan fisik. Menjaga kebersihan diri seperti mandi, berwudu. Menjaga kebersihan lingkungan, tempat tinggal, dan tempat belajar. Yang kedua, ini yang paling penting, kebersihan hati. Menjauhi penyakit hati seperti ria, sombong, menjaga hati agar terhindar dari kemusyrikan dan ikhlas dalam beribadah. Yang ketiga, kebersihan harta. Menjaga harta agar tidak digunakan untuk hal yang tidak baik dan menjalankan zakat. Marilah kita bersama-sama menjadi pribadi yang bersih, baik dari lahir maupun batin. Marilah kita jadikan kebersihan kebiasaan hidup, bukan hanya di saat tertentu saja. Ingat, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum